Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman guru semua. Ketemu lagi dengan saya di Manga Pursa ya. Teman-teman guru semua, kali ini saya akan membahas informasi tentang hasil sanggahan gitu ya. Yang tentunya kali ini atau sampai saat ini teman-teman semua yang sudah mengikuti tes seleksi P3K Guru untuk tahap pertama masih berharap-harap cemas ya. Oke, teman-teman guru semua, sebelum saya mulai video, bagi teman-teman guru yang menemukan channel ini yang baru pertama kali, silahkan klik like, share, dan komen. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman semua dapat notifikasi dari channel saya ini. Oke, teman-teman semua, kita mulai saja yang akan kita bahas pertama kali di sini. Nah, sini ya. Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, ini tentang pengumuman nomor 563-B-GT 0100/2021 tentang penyusunan jadwal harapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Nah, di sini tentunya kita sudah melaksanakan segala rangkaian untuk tes P3K guru tahap 1 sampai kemarin pengumuman ya. Nah, di tanggal 20 Oktober kemarin, 20 Oktober 2021, ini seharusnya sudah menjadi pengumuman resmi hasil sanggah 1 ya. Jadi kita sudah pasti apakah kita lolos seleksi atau lulus sebagai ASN P3K untuk seleksi tahap pertama, ataukah ternyata kita setelah ada sanggahan ternyata kita tergantikan oleh yang menyanggah gitu ya. Artinya kita yang tadinya lolos jadi tidak lolos gitu ya. Nah, karena sebentar lagi tentunya kita akan fokus di poin yang kedua ini ya. Poin yang kedua ini adalah pengumuman dan pemilihan formasi untuk tahap kedua yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Tapi teman-teman semua, ternyata untuk pengumuman hasil sanggah sampai saat ini masih banyak tampilan yang seperti ini ya. Yang awalnya ini selamat Anda lulus, tapi ternyata setelah jam 18.30 dari hasil prasangga menyatakan Anda lolos. Oke, untuk ini nggak masalah, tapi untuk tanda bintang ini akan jadi permasalahan ya. Perubahan hasil sanggah kelulusan dikarenakan sanggah dapat terjadi. Nah, ini akan membuat kita tentunya berpikir panjang apakah kita tetap lolos ataukah tidak, kan di sini ya. Nah, untuk menyikapi kejadian seperti ini, tentunya teman-teman juga harus menggali informasi yang jauh lebih banyak lagi. Kira-kira nanti saya itu aman atau tidak, begitu ya. Oke teman-teman semua, ini tweet terbaru dari Abi Ridwan tanggal 21 ini. Ini bagi peserta P3K Guru tahap 1 yang masih bingung dengan info di SSCASN 8 Oktober lalu adalah pengumuman kelulusan prasanggah. Itu ya. Nanti akan ada pengumuman kelulusan pasca sanggah tentunya. Dan dimulai proses pengisian daftar riwayat hidup. Gitu ya. Tapi ternyata sampai hari ini pun untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah yang sangat kita nantikan ternyata masih tampilannya seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya gitu ya. Jadi tentunya banyak sekali guru-guru honorer dan ex kategori 2 yang masih was-was kira-kira saya lolos atau tidak begitu ya. Tapi di sini Abi Ridwan mengatakan tidak perlu pusing dan gundah lagi, tunggu pengumuman dari GTK Kemendikbudristek ya. Ini jawaban yang datar-datar saja kalau menurut saya ya. Tapi bagi kita yang sebagai pelaksana, sebagai kita yang mengharapkan terisinya informasi oleh kita, tentunya kita akan merasa was-was gitu ya. Oke, teman-teman, hasil sanggah membuat guru honorer dan ex kategori 2 tentunya akan was-was. Kenapa ya? Karena keputusan hasil sanggah tentunya nanti akan berakibat yang tadinya lolos bisa saja akhirnya bisa lolos ya, karena dia menyanggah mungkin karena mungkin nilainya lebih tinggi tapi ternyata dia digagalkan, akhirnya dia tidak terima dan sanggah dan akhirnya bisa lolos. Nah, yang jadi korban tentunya yang poin kedua ini, yang tadinya sudah lolos akhirnya bisa tidak lolos karena ada sanggahan. Nah, keputusan hasil sanggah ini tentunya nanti akan berdampak pada dua poin ini. Nah, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh kita semua yang sudah awalnya dinyatakan lolos, tapi pengumumannya ternyata harus melewati hasil pengumuman prasangga tentunya ya, pasca sangga sorry. Nah, dua poin ini tentunya nanti akan membebani pikiran kita kalau tidak terselesaikan. dan seharusnya harus terselesaikan tanggal 20 kemarin, tapi nyatanya sampai saat ini ternyata
tampilannya masih seperti yang sudah saya tampilkan di awal. Oke teman-teman, untuk menyikapi hal tersebut, saat ini hal yang paling terbaik adalah mengecek nilai atau skor ujian masing-masing ya Bapak Ibu Guru di laman guru p3k.kemendikbud.go.id. Silakan Bapak Ibu nanti download saja per kabupaten, atau kalau yang nanti daftar di provinsi ya tinggal di provinsi, tinggal dicek saja dengan saingan kita, kira-kira poin kita lebih tinggi atau tidak, kenapa kita dinyatakan lulus gitu kan. Kemudian yang tidak lulus itu poinnya dengan kita seperti apa. Kemudian afirmasi diperhatikan, kemudian sekolah induk, apa kita termasuk sekolah induk. Biasanya kan kalau sekolah induk kita diprioritaskan gitu ya, diprioritaskan. Kalau kita diprioritaskan, kita lolos ya kita tidak masalah sebenarnya ya. Silakan untuk saat ini berarti teman-teman semua, hal yang terbaik adalah cek skor ujian masing-masing di tahap 1 di laman guru p3k.kemendikbud.go.id. Oke. Nah, di sini saya akan bahas guru-guru yang punya kartu sakti, artinya dia tidak akan terpengaruh oleh sanggahan dari teman yang lain, artinya dia akan tetap aman sampai kapanpun ya. Nah, ini pelamar tunggal. Nah, ini pelamar tunggal baik itu pelamar dari sekolah induknya atau pelamar dari non induk ya. Asalkan dia tunggal, maka dia akan selamat ya. Jadi tidak perlu menunggu hasil pengumuman pasca sanggah, sudah aman-aman saja dan tenang-tenang saja. Sebagai gambaran seperti ini, lokasi formasi ada di STX ya. Ini ada satu, ternyata yang mendaftarkan adalah yang mendaftar di situ ternyata satu orang, dia berasal dari sekolah induk dan dia lulus, maka dia sudah tidak perlu ragu lagi kira-kira dia akhirnya tidak lolos gitu ya. Dia sudah dapat jaminan dia pasti lolos karena dia mempunyai kartu as sebagai pelamar tunggal di situ ya. Baik itu nanti lolosnya passing grade awal atau passing grade yang kedua atau nanti passing grade yang ketiga setelah passing grade 1-2 tidak memenuhi tapi dia lolos di passing grade ketiga, tidak masalah. Artinya ketika dia merupakan pelamar tunggal, artinya dia sudah pegang kartu as dan tidak bisa diganggu kuat oleh yang lain ya, dia tetap aman. Oke. Kemudian yang kedua yang tidak perlu khawatir atas sanggahan ini dan tidak perlu menunggu hasil pengumuman pasca sanggah adalah ini. Pelamar sekolah induk XP dengan saingan non induk. Nah, dengan catatan XP ini atau pelamar sekolah induk itu lulus passing grade, intinya begitu. Nah, ini saya simulasikan seperti ini. Ada satu formasi yang mendaftar 3 ya. Kemudian yang kode X ini adalah pelamar di sekolah induk. Nah, yang X tidak lulus ini sudah jelas dia tidak passing grade ya, otomatis passing grade ini yang X pertama ini akan dibandingkan dengan Y ini. Y kan passing grade 1 ini, sedangkan X passing grade 3. Nah, dia dinyatakan lulus. Kenapa? Karena tadi saya bilang yang diprioritaskan adalah yang di sekolah induk. Artinya sekalipun Y ini punya nilai lebih besar dari X ya, dia kan passing grade 3, X itu passing grade 1 Y passing grade 1, X sendiri passing grade-nya 3 ya. Otomatis nilainya kan nilai totalnya pasti dia jauh ya, kalah oleh si Y. Tapi karena Y ini adalah sekolah non induk, maka tetap yang akan mendapat formasinya adalah si X yang dia sudah mengabdi di sekolah induk. Nah, X ini karena saingannya adalah sekolah non induk, berarti X ini aman. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu menunggu lagi hasil dari pasca sanggah ya, dia aman. Oke, disiapkan saja berkas-berkasnya. Oke, untuk selanjutnya bagi yang tidak lolos tentunya kita harus fokus untuk poin ini ya, pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Silakan teman-teman semua dipersiapkan, karena teman-teman sudah punya pengalaman, tentunya teman-teman bisa akan lebih siap lagi untuk fight di sesi yang kedua atau di tahap yang kedua ini ya. Jadi tinggal nunggu 2 hari lagi untuk masuk di pemilihan formasi tahap 2. Oke. Tapi karena di sini saingannya sudah bukan THK 2 dan honorer negeri lagi, artinya sudah ketambahan di guru-guru swasta, dari guru swasta dan dari lulusan PPG, tentunya nanti harus punya trik sendiri kira-kira seperti apa ya. Nah, di sini perlu teman-teman cermati
sudah tidak ada lagi keistimewaan bagi guru 2 ini ya, X kategori 2 ataupun guru honorer. Jadi semuanya sama rata, semuanya nanti akan di ranking sesuai ranking yang tertinggi. Perkara afirmasi nanti kita tunggu saja lebih lanjut, apakah nanti akan tetap berlaku seperti yang awal ataupun nanti akan berubah. Begitu teman-teman semua ya. Jadi bagi yang belum lulus jangan patah semangat, masih ada kesempatan yang kedua yang sebentar lagi akan kita pilih formasi di tanggal 24-30 Oktober. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya.